Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan aplikasi pengembangan sistem klien server berbasis GUI. Anggota kelompok kami ada Devi Natalia Nurtiani, Apriansa, Syaban Baroka Nur Ilahi, Diksan Dwi Ranggatibong, dan Muhammad Akram Abbas. Latar belakang perkembangan teknologi informasi yang pesat mendorong kebutuhan akan sistem komunikasi yang andal dan interaktif. Sistem client server berbasis Graphical User Interface yaitu GUI menjadi solusi efisien untuk mendukung komunikasi data secara real time, baik untuk memperluang pribadi maupun profesional. Sistem memungkinkan pengolahan data yang lebih terstruktur serta antarmuka yang ramah pengguna. Tujuan kami yaitu membuat sistem komunikasi berbasis client server yang andal menggunakan Python, mengimplementasikan antarmuka berbasis GUI untuk meningkatkan pengalaman pengguna, memastikan protokol komunikasi berjalan efisien dan aman. Komponen sistem kami yaitu ada 3. Yang pertama, klien, server, dan protokol komunikasi. Yang pertama itu klien, bertanggung jawab untuk mengirim pesan atau file ke server yang memiliki GUI untuk kemudahan interaksi pengguna, dibangun menggunakan Python dan pustaka Kinter. Yang kedua itu ada server, mengenai pesan atau file yang dikirim oleh klien, mengelola banyak koneksi secara simultan menggunakan threading, berfungsi sebagai pusat komunikasi, dan yang ketiga yaitu protokol komunikasi, menggunakan TCP atau IP sebagai protokol untuk memastikan pengiriman data yang andal dan bebas kesalahan. Lanjut di interaksi antar komponen, yaitu klien membuat koneksi ke server melalui alamat IP dan port tertentu. Server mendengarkan permintaan koneksi dari klien dan menerima pesan atau file yang dikirim. Proses komunikasi berjalan secara dua arah, yaitu full duplex. Data ditampilkan secara real-time pada GUI klien dan server. Lanjut di protokol dan komunikasi jaringan. Protokol TCP atau IP merupakan protokol komunikasi standar yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dan jaringan. Digunakan data dikirim dengan reliabilitas tinggi dan diterima dalam urutan yang benar. Port default yang digunakan adalah 12345 untuk komunikasi client server. Threading, server menggunakan threading untuk mengenai beberapa klien secara bersama. Pengembangan GUI Intex. Klien GUI memiliki kotak teks untuk mengetik pesan, tombol kirim untuk mengirim pesan, tombol file untuk mengirim file ke server. Server GUI yaitu menampilkan log aktivitas yang diterima dari klien. Ini tampilan aplikasi kami. Ini untuk tampilan awal, memasukkan username. Dan ini tampilan halaman chat kami. Ini tampilan pop-up atau validasi logout. Untuk selanjutnya yaitu kode server yang akan dijelaskan oleh saudara Diksan Dwi Ranggatibong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diksa Dirangkat Bidong, S1 dua. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang eh, codingan yang codingannya untuk membuat aplikasi, membuat program untuk aplikasi chat dan Inker dan GUI untuk kalau codingan servernya ada simpel, ada soket juga. Ini nggak ada time untuk mengatur waktunya. Pertama di inisialisasi servernya dulu di itu berjalan di port 5000 dengan alamat 000000. Setelah itu server soketis dan 45 ini adalah batas yang dapat terhubung seperti ini. Ya seperti itu simpel sih ini. Oke, thank you. Baik, selanjutnya yaitu kode klien yang akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Akram Abbas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan eh, codingan pada aplikasi kami pada bagian klien. Oke, untuk bagian klien di sini ada fungsi kelas yang dimana dia bertanggung jawab atas seluruh fungsional aplikasi, termaksud membuat antarmuka pengguna, menghubungkan ke server, mengirim dan menerima pesan atau file, menangani berbagai peristiwa pengguna, misalnya menekan tombol atau menutup aplikasi. Oke, selanjutnya pada metode utamanya itu berfungsi mengelola aplikasi, membuat elemen UI-nya, atau meminta pengguna memasukkan username sebelum bergabung ke server, menghubungkan klien ke server, mendengarkan dan menampilkan pesan yang diterima dari server. Adapun fitur-fitur daripada aplikasi kami untuk bagian klien, yang pertama itu tadi ada menghubungkan server, yang dimana dia bisa menerima 5000 port. Terus bisa mengirim pesan antar klien dan juga bisa transfer file. Baik, selanjutnya yaitu demo aplikasi yang akan dijelaskan oleh saudari Syaban Baroka dan Devi Natalia. Nah, di sini kami akan mendemonstrasikan hasil program client server yang telah kami buat. Nah, di sini saya sebagai server utama dan klien utamanya. Nah, sebelum menjalankan server terlebih dahulu, kita harus memastikan bahwa jaringan yang terhubung itu sama antar dua laptop yang berbeda, antar klien. Nah, di sini jaringan yang terhubung itu menggunakan WiFi yang bernama Tunggu. Nah, setelah itu kita akan menjalankan servernya di terminal. Nah, seperti ini kemudian kita jalankan. Nah, di sini servernya sudah berjalan. Nah, kemudian saya akan lanjut menjalankan untuk yang klien utamanya. Nah, di sini klien utama sudah aktif. Dan di sini kita terlebih dahulu diminta untuk masukkan username. Misalnya nama saya Devi. Nah, di sini klien pertama sudah masuk bergabung dalam aplikasi chat. Nah, untuk di servernya juga itu di sini dia sudah masuk. Kemudian di sini saya akan menjalankan kode klien ini sebagai klien kedua. Sebelum itu di sini pada klien soketnya ini IP-nya kita harus samakan dengan IP dari laptop server. Nah, untuk mengecek IP dari server, kita bisa mengeceknya di command prompt.
dan masukkan IP config. Nah, untuk IP yang kita akan digunakan dari klien lain itu alamat IP perangkat dalam jaringan wireless. Yang mana sini untuk IP-nya itu 192.168.45.139. Nah, di sini sudah tertulis IP-nya yaitu 192.168.45.139. Kemudian saya jalankan di sini. Nah, di sini saya masukkan username misalnya Syaban. Lalu kita klik masuk. Nah, di sini saya sudah terhubung di server. Nah, begitu pula juga di servernya di sini ada koneksi baru bernama Syaban sebagai klien 2-nya. Di sini kita sudah bisa mulai saling chattingan. Misalnya saya say hi. Nah, di sini di klien pertama chat dari klien kedua itu sudah masuk ke aplikasi chatnya. Kita bisa balas balik. Selain kita bisa saling sharing chattingan, kita juga bisa saling sharing file. Nah, di sini saya akan coba sharing file gambar dan dokumen. Misalnya file gambar, saya akan sharing gambar yang ini. Open. Nah, ini sudah terkirim. Nah, setelah klien 2 mengirimkan gambar tadi, file gambar tadi, di sini di klien 1 dia masuk seperti ini. Nah, dan kita simpan. Tadi apa yang keluar? Nah, di sini sudah masuk. Dia langsung tersimpan ke file dari laptop klien 1. Nah, di sini saya coba juga kirim file dokumen. Misalnya di sini dokumen. Ini cover misalnya. Open. Nah, di sini juga dia masuk sebagai dengan format file dokumen. Nah, itu saja. Kemudian kita keluar dari aplikasi chat. Nah, di sini dia akan muncul pop-up atau seperti pesan alert yang akan menanyakan terlebih dahulu apakah kita yakin untuk keluar dari ruang aplikasi chat ini. Nah, kemudian kita keluar. Nah, oke, sudah itu saja dari demo aplikasi kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, pengembangan sistem client-server berbasis GUI menggunakan Python memberikan solusi yang efektif untuk komunikasi data. Protokol TCP atau IP memastikan transfer data berjalan andal, sementara GUI berbasis Kinter meningkatkan pengalaman pengguna. Sistem ini dapat diadaptasi lebih lanjut untuk berbagai kebutuhan komunikasi dan pengelolaan data. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.